1956. Jadi usia keraton sudah sekitar 260 tahun. Nah, kita sudah masuk di bagian 3 halaman Srimanganti. Ini ada 2 bangunan yang kanan. Namanya Bangsal Srimanganti yang biasa kita gunakan untuk kesenian. Hari ini karena hari Jumat, maka hanya kita isi mocopat membaca puisi. Karena hari Jumat merupakan hari tenang, jadi kita tidak boleh membunyikan bacaan. Nah, nanti hari-hari lain itu bisa seperti tarian, wayang kulit itu dilaksanakan di sini. Hanya durasi 1,5 jam. Ya karena hanya selingan kan. Lalu bangunan yang di sebelah kiri itu namanya Bangsal Trajumas, yang di sana untuk menyimpan gamelan yang khusus dipakai untuk sekaten. Berbeda deh, ini banyak ya, dan banyak untuk digunakan tabu labu atau gede banyak juga. Kalau yang di sana hanya satu gede. Monggo kita lihat dulu. Ada penjelasannya? Bisa penjelasannya? Kayak nyinden gitu ya. Ini Bapak Ibu gamelannya. Memang banyak bedanya ya. Kalau yang di sana itu kecil-kecil. Kalau depan kita ini besar. Dan hanya sekian ini satu setnya, tidak ada yang lainnya. Oh, gamelan satu ini ya. Iya, hanya ini dong sama gending itu. Ya. Nama Ki Guntur Madu ini berasal dari Kerajaan Demak. Ya, karena Kerajaan Demak itu pertama kali agama Islam ada. Nah, ini digunakan untuk sekaten, jadi usia sekitar lebih dari 500 tahun. Niki, Mbak? Iya. Niki? Gamelan ini sama kayu-kayunya. 500 tahun niki. Langsung nggak bisa lebih. Ya, mungkin karena Tapi niki lek medal sekatenan ini toh. 1 tahun sekali Sekaten selama itu 6 hari. Kayak mulut. Maulutan. Iya. Karena sekaten kita kenal dengan sekaten itu sebetulnya dari 2 kalimat syahadatain. Ya, maka kita bisa mengatakan sekaten, orang Jawa itu kan cekrone wae. Ya. Jadi mengenai sekaten itu dari 2 kalimat syahadatain. Yang satu sebelah kiri, karena kita memberikan 2. Maka yang satu sebelah kiri dari Sunan Kalijogo. Namanya Ki Guntur Kyai Nagaraja. Ya ini agak kecil memang, seperti beliau Sunan Kalijogo bisa untuk membedakan hanya kalau suaranya sama, hanya bentuknya aja. Sana agak besar, ini agak kecil, tapi suaranya sama. Dan dibunyikan sama juga untuk acara seperti ini. Niki saya putih, Mbak? Ya? Niki. Saya Yujo. Oh, niki. Nggih. Samane Sunan Kalijogo. Berarti Sunan Kalijaga itu dawah menggunakan gamelan ini lah ya. Iya, pertama kali. Gamelannya gamelan yang ini lah. Nah, tapi kalau Sunan Kalijogo kan menciptakan. Nah, terus yang membunyikan ya kita para abdi dalam. Ya ini agak kecil ya, tapi juga sama, pakai gong juga kelengkapannya. Nah berbeda untuk yang di sebelah, kalau yang di sebelah sana yang ada banyak, ya. Nanti bisa untuk dilakukan gending apa saja bisa. Untuk hari-hari ya sebenarnya. Iya, untuk kesehari-hari. Selain Jumat dulu, Jumatnya. Ya nanti kita masuk ke dalam atau mau foto dulu boleh. Masuk ke dalam Mbak. Di dalam ada ruang-ruangan yang masih dipergunakan oleh keluarga kerajaan atau untuk kegiatan pemerintahan kerajaan. Mungkin mau sampai di dalam boleh keluar ke sini lagi ya? Nanti lewatnya sini lagi. Ayo. Nanti foto-fotonya terakhir aja. Oke. Jawanya itu melestarikan tentang budaya keagamaan sebelum Islam masuk, Hindu sama Buddha. Maka kita pasang adanya 2 patung. Patung yang kanan namanya Cingkorobolo, merupakan lambang kebaikan. Dan sebelah kiri namanya Bolo Upoto, lambang kejahatan. Bentuk rupa samanya letaknya
seperti kita manusia sama, tapi ya sama nggih, tapi sifatnya lain. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Maka kita gambarkan dua patung ini. Lalu mengenai gapura yang terlihat ini tambahan di tahun 1928 ya. Jadi pada waktu itu pas kebetulan Sumpah Pemuda ya. Nah, ini di masa Sultan yang ke-8 membuat bangunan ini supaya lebih indah dan cantik. Di bawah tulisan Jawa yang berbunyi Dono Pratowo. Ya, jadi Dono Pratowo merupakan nama gerbang masuk ke halaman utama. Dono Pratowo asal dari kata Dono itu memberi, Pratowo itu. Jadi beliau selalu memberikan janter. Fotonya nanti. Maaf. Menghormati raja. Bercahaya. Katanya menghargai kan dibuka, masa pakai kacamata. Dua patung yang di samping kita ini, di depan kita, ini juga menggambarkan mereka abdi dalam pegawai kerajaan. Selama mereka tugas masih menggunakan pakaian adat, belakang, baju goreng yang panjang, batik dan tidak pakai alas kaki. Oh, memang tidak sandal. Maksudnya sandal hanya digunakan sultan. Maka kita supaya tidak menyamai sultan, jadi kita tidak boleh pakai selama di dalam. Nanti kalau sudah di luar tembok, monggo pakai sepatu boleh sandal. Kita mau masuk ke dalam, itu juga ada hiasan. Ya, merupakan lambang, simbol dari Keraton Yogyakarta. Simbol ini tergambar beberapa bentuk hiasan, ini yang kita lihat ini. Mahkota, ya. Mahkota simbol kewibawaan kerajaan. Dan kanan kiri saya simbol kekuasaan keturunan. Maksudnya untuk mengetahui sultan berapa berkuasa, kita hitung diri saya kanan kiri sama. Juga untuk menggambarkan bahwa sultan ya, saya ini sebagai tangan sultan yang selalu melindungi rakyat. Di tengah tulisan Jawa yang berbunyi Ho dan Bo. Ho atau Habib singkatan dari Hamengkubuwono, nama Raja Yogyakarta. Selama yang berkuasa seorang raja tetap menggunakan Sri Sultan Hamengkubuwono. Tapi nanti kalau berubah putri akan ganti nama. Kita belum tahu. Mbak, Ya. ini lambak kayu, Mbak. Kayu. Lalu yang pleteknya itu dari besi. Itu semua kayu. Ya. Kayu apa? Kayu jadi. Ya, jadi ya. Ini juga jelas-jelas di atas juga dari kayu. Jati ya. Jati ya. Memang kalau kayu jati itu lebih lama, lebih kuat. Jadi seperti besi. Maka sering disebut jati besi ya, itu karena ya makin lama makin lebih kuat. Ya, di sini monggo kita sudah memasuki ya. Ya, ya. Selama tidak dipakai, tapi nanti sewaktu-waktu kita ada acara yang kita tutup ending ya. Ya sering mungkin ya sudah rencana besok mau ke Solo, tapi kita infonya tahu-tahu kedatangan surat ya tamu dari negara Belanda atau apa kerajaan mau hadir ke sini. Ya terpaksa kita tutup. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau di keraton ini memang dibuka untuk umum itu tidak aturannya itu tidak seperti kalau kita misalkan museum yang khusus ya. Jadi sewaktu-waktu kita tutup. Nah, itu yang memang yang dilakukan di keraton ini. Jadi kita sudah masuk di bagian yang utama halaman istana. Kalau nanti di bagian lain itu di balik dari tembok putih itu yang keempat. Itu yang kelima, ini yang satu, dua, tiga, empat, lima ya, sering ya. Yang kelima namanya kemagangan ya, di belakang itu yang digunakan untuk memberikan pengarahan bagi magang. Magang calon, ya, calon abdi dalam, calon prajurit ya, itu diadakan di belakang. Ya, jadi setiap dua
bulan sekali itu kita mesti ada penerimaan dan nanti ada pemberian itu ya, pembekalan itu di sana. Teng mriki, Mbak. Wonten mriku lho. Nggih. Niki acara napa niki? Ritual nggih ya. Gimana? Kalau yang abdi dalam itu yang daftarnya sudah tertentu atau Oh enggak, semuanya bisa. Dari luar daerah bisa, luar bisa. Sebagai abdi dalam. Dan nanti kalau untuk kegiatannya tergantung pribadi masing-masing. Misalkan, oh saya hanya seminggu sekali, ya boleh saja. Oh saya hanya sekian hari sekali, boleh saja. Dan mungkin juga kalau kita punya acara baru, nah, baru ikut menyertai itu. Ya kita di halaman utama itu gedung yang terbuka namanya Bangsal Pencono, kita gunakan untuk acara-acara ritual yang keraton, acara perkawinan, halal bihalal untuk menyambut tamu-tamu luar negeri, maksudnya juga luar negeri tapi yang istimewa seperti pejabat-pejabat itu. Lalu ini rumah tinggal Sultan itu gedung yang warna kuning, namanya gedung kuning, yaitu sebagai tempat tinggal beliau. Ya. Yang kuning ini. Tempat tinggal Sultan. Ya, yang namanya kuningnya gedung itu kuning. pintunya enggak? Iya, pintunya ya kuning, ya tiang-tiangnya juga kuning. Lalu ini gedung yang hijau menghadap sini namanya gedung Purwarno untuk kantor sebagai ruang kerjanya selaku raja. Karena semenjak tahun 45 kita merdeka, itu beliau Sultan ditetapkan sebagai gubernur. Maka kegiatan beliau ada dua selaku gubernur, itu di Kepatihan di Jalan Malioboro. Selaku raja di ruangan ini. Apa filosofi warna kuning, Mbak? Ya. Warna kuning. Melambangkan apa itu? Warna kuning itu sebetulnya asal dari kata hening, wening. Jadi saatnya beliau Sultan itu sendiri, tidak dengan istri, tidak dengan orang lain. Jadi di saat-saat sendiri. Kuning hening ya? Ya hening aja. Tapi ada juganya karena waktu dulu itu Sultan itu kan dibeli dengan poligami, istri lebih dari satu, supaya antara istri satu dan lainnya itu tidak ada rasa iri. Piro istrinya? Apa? Oh, hanya Sultan sekarang ya yang satu, yang satu Rian kata. Nah, ke-9 aja ada 5 gitu. Nah, kalau yang sekarang putra yang ke-9 ini hanya satu. Tidak berpoligami. Maka ya Sultan Bono ke-10 ya itu. Nah, sekarang Sultan ada di dalam enggak? Tidak. Oh, tidak ya. Karena beliau Kalau itu ada di dalam lagi sendiri, hari Jumat lagi sendiri gitu. Oh, enggak. Ya nanti sebentar lagi sholat juga ya. Sekarang baru di gubernuran. Nanti jam 11 kundur, minum teh, terus nanti jam 12 atau apa? Di Kauman nggih. Kauman mriki. Ya mungkin seperti Sultan itu sekarang itu kalau Jumatan itu seperti safari. Oh, keliling-keliling. Kita kan ada 5 nggih di Jogja, di keraton itu di dekat alun-alun. Itu beliau kalau mengimami Jumat Geluwung. Nanti Jumat yang lain di Kulon Progo atau ke Sleman, ke Bantul dan yang di keliling ke kecamatan-kecamatan. Safari. Ya itu yang dilakukan oleh Niki dalamnya Mbak. Nggih, namanya gedung kuning. Asal dari kata hening. Hening. Untuk peningnya itu aja nggih. Ya, itu hanya kalau dulu. Tapi sekarang itu karena pribadi tidak ada istilah poligami, maka beliau itu menyatu ke tempat tinggal beliau istri untuk kesehariannya. Jadi kalau kesehariannya tinggalnya di tempat istri pertamanya dari gedung kuning di belakangnya. Jadi di lokasi keraton, jadi dibalik dari ini ada 2 bagian. Kaputren dulu untuk istri selir dan yang keraton Kilen untuk istri permaisuri. Nah saat sekarang hanya 1 istri permaisuri, maka beliau menyatu untuk keseharian. Tapi ini juga tetap dipergunakan bila Sri Sultan itu ada hal yang harus dibicarakan dengan cara meditasi menyendiri, itu baru kita gunakan. Ya jadi semua di sini masih digunakan, maka waktunya tidak sampai sore. Kita bukanya, dibuka hanya sampai jam 2:30. Banyak ilmu ini. Ini bangunan tambahan untuk musik Eropa.
namanya Bangsal Mandala Sono. Pohon perindah sawo kecil. Itu apa, Mbah? Itu apa itu? Abdi dalam. Bapak itu? Abdi dalam itu pada waktu tugas. Oh, tugas ya. Ye, sawo kecil asal kata sarwo becik ya, serba baik. Itu mereka nggih para abdi dalam. Yuk ke situ yuk. Patung nggih, kalau beneran. Ke situ yuk. Ya. Jadi ini para abdi dalam. Oh, situ dulu ya. Kalau abdi dalam itu memang banyak tugasnya, tapi tergantung dari pribadi masing-masing. Ini sebagai abdi dalam Kaprajan tidak ada kegiatan yang ditangani di dalam, tetapi mereka itu kalau hadir sudah absen itu sudah dianggap pekerja. Hanya nanti kalau kita ada acara dilibatkan, ya paling setahun sekali ya untuk dilibat, untuk keseharian ya seperti ini. Dan ini kan hanya hari ini sekian, besok lagi ada lagi. Jadi benten selama 15 hari. Hari pertama sekian, nanti ganti hari kedua. Paling banyak itu kalau hari Sabtu itu paling banyak, atau Selasa pagi itu karena hari lahirnya beliau Sultan itu yang hadir banyak. Ya sampai di sini duduknya, di sana ya. Semuanya jumlah ada berapa? Ya. Semuanya ada berapa jumlah? Kalau untuk keseluruhan hampir 5.000. Ya. Jumlah apa? Untuk keseharian itu yang hadir atau yang sebagai pekerjanya, kegiatannya itu sekitar 800-an, hampir 1.000 keseharian. Kenapa? Karena di sini juga merupakan pemerintahan, misalnya bagian kesenian. Kesenian itu tidak cukup hanya orang 2, 3, 50, 100. Ya. Bagian keuangan, bagian lagi yang itu juga mempunyai kegiatan yang dilakukan. Itu seperti itu juga ini. Nah, untuk tanda pakaian belakang itu akan tidak ada keris. Nah, karena mereka itu masih baru, calon saja. Nanti kalau sudah ada masih magang gitu ya? Ya magang yang tadi saya terangkan. Nanti kalau sudah punya istilahnya yang kedudukan itu ada tambahan keris. Ada tingkatan-tingkatan. Ada, nggih, ya ada. Tapi keris itu punyaan sendiri loh, nggih, jadi tidak dari karton, nggih. Karena seperti keris itu seperti nyawanya, ya gitu. Nggih, di depan kita ini juga ada tandu, ini dulu untuk kendaraan pengantin tenaga manusia. Kita mempunyai 2 kendaraan, yang satu kereta. Kalau kereta kita simpan di dalam Museum Wakono. Itu masih dipergunakan, kalau ini tidak. Mulai Sultan yang ke-9. Jadi kalau yang memikul juga banyak, ya 20, 30 gitu yang memikul. Ya kita jalan lagi. Situ, Mbak. Kalau itu ada. Itu. Ya, kok tapi kalau foto potret boleh ya. Ini kalau potret boleh ya, tapi kalau Apa? potret boleh, tapi jangan boleh sebagai ini enggak boleh. Oh iya. Kan sebagai dokternya, dosennya, enten gurunya, itu karena dia itu sudah selesai bekerja, ingin mengabdi kepada raja. Itu seperti maka banyak yang sepuh. Nah, kita juga ada generasi muda yang masih aktif di bagian kesenian, mungkin di bagian yang lain itu banyak yang masih muda-muda. Iya, keris. Tapi seperti Bapak ini namanya kan abdi dalam Kaprajan dari Rojo yang dia masuk itu nanti kita tidak seperti yang belajar atau apa itu ya belum. Ya sedikit ada tapi enggak, istilahnya yang ini memang hanya hasil dari kantornya sendiri. Sampai jam berapa itu, Mbak?
Ini paling jam 11. Buatan kan buatan. Oh, buatan. Ulang lagi jam berapa? Kembali lagi jam berapa? Lagi ini. Oh, enggak lagi. Yang ini enggak. Nanti gelombang berikutnya ganti orang. Orang lain ya. Orang besok. Besok pagi. Digaji gitu, Mbak? Ya? Digaji nggak? Enggak. Ini enggak. Oh, enggak digaji. Oh. Oh ya ada keris nih ya? Ya. Akan ada gambarnya. Ini langsung. Ini. Nah, ini. Nggih mangke pun anu nggih. Mangke nggih. Nggih. Mati dulu. Nggih, sami-sami monggo. Yuk, kita masuk ke dalam ya. Ini kita sebut ruang gaur hidup. Gaur hidup yang kita tekankan. Gaur hidup itu untuk mengetahui tentang proses adanya manusia. Nah, pertama kali manusia saat di kandungan, kedua saatnya lahir, ketiga itu saatnya masa remaja, dan yang keempat perkawinan, kelima kematian. Itu proses, itu tergantung dari Allah yang kuasa. Nah, kita bisa lihat tata cara acara perkawinan. Apa itu? Apa itu, Pak? Dikatakan gitu. Ini yang dipergunakan sambil dengan topat atau apa zaman dulu ya sampai sekarang juga masih kita laksanakan. Lalu dalam perkawinan itu selalu ada hiasan jalur. Nah, jadi apa itu? Jalur yang pertama kali itu di Mengkelung sebagai tanda bahwa kita itu punya acara mantu. Lalu yang kedua, ini janur di kanan kiri pelaminan. Namanya kembar mayang. Jadi bentuknya sama. Nah, itu sebagai hiasan juga tolak bala. Biasanya seperti itu. Nek ini ada yang pakai buah-buah, Nggih, mila menawi aslinipun sak jatosipun nika janur. Oh, janur. Ini sak menika nak kata biasa untuk dikembangkan. Selain ada janurnya juga ada untuk hiasan warna-warni bunga atau buah itu yang di untuk hiasan. Yang aslinya kayak gini. Jadi sebetulnya aslinya itu hanya janur. Nah, dalam perkawinan perbedaan derajat nih, putri dipinang oleh pria orang biasa. Ya dari tanah mana saja boleh asal bukan luar negeri. Nah, ini boleh kalau yang dulu itu sisinya dijodohkan seperti Siti Nurbaya, tapi sekarang tidak, mencari sendiri. Nah, ini contoh dari putri Sultan yang ke-10 nomor 5 namanya Gusti Bendoro. Itu dipinang seorang pria dari Lampung. Siapa yang dari Lampung? Orang biasa ya? Orang biasa. Orang biasa, Jen. Ini ketemunya di Jakarta. Karena yang sang pria itu bekerja di sekretariat negara ya di Jakarta. Terus yang laki. Oh, ini laki. Iya. Tapi asalnya dari Putri Sultan. Itu dipinang oleh pria dari Lampung. Ah, sebelum acara perkawinan itu ada pemilihan nama penggantian. Yang mungkin tadinya namanya Joko atau Panjo, nanti kita ganti bernama Kanjeng Pangeran Joko. Nah, jadi sudah satu. Baru nanti ada acara nyantri. Ada. Kalau nyantri kita itu hanya 2 hari, 3 hari. Kalau ini sampai lama, nyantri ada dibingit, Pak. Oh, nyantri itu maksudnya dibingit. Ya, tapi dengan pemberian apa, istilahnya pelatihan untuk acara ya, bekal. Nah, dilanjutkan siraman. Nah, siraman manten. Untuk kepala kebo itu nanti akan kita
biasa pendam di alun-alun. Lalu ini kelengkapan lainnya, ya, ini juga kita sedikit ya juga ada pengaruh dari maka sering ada apa Islam Jawa. Jawanya itu seperti ini kejawen. Kubur merah putih. Kubur merah putih itu. Iya, jelas siraman tidak. Untuk siraman kita membutuhkan sumber air. Ya, uji sumber air. Ya, air itu sumbernya seperti ini. Kalau kita mungkin menggunakan pump ya satu aja, yang lain bisa di masjid, bisa di tetangga, lain desa, itu bisa. Asal 7 sumber. Nah, sumber ini sudah ada di tahun 1800 yang dulunya memang dipergunakan, tapi karena lama nggak dipakai jadi kayaknya nggak ada. Ya, jadi ini hanya apa gembul. Kalau musim-musim seperti ini jadi peninggalan dari Sultan Ini letaknya kita sama ya seperti rumah kita. Adanya itu sendiri-sendiri, disebutkan. Acara di sini memang nanti yang aku itu ini kan yang terpakai, yang kita kenal, namanya kain campur, kain yang besar panjang. Nah, untuk pakaian yang namanya besar. Ya itu seperti ini pakaiannya yang dipakai basah, basah atau duduk. Pakaian itu toh, Mbak? Iya. Jadi orangnya besar ya bisa cukup, ya. Tapi kalau anak kecil itu pas harus merubah dulu, tapi jangan sampai kita potong. Sering pilih-pilih dibuat sehingga bisa dipakai. Ini kelengkapan untuk putri, ya putri. Dan ini paes itu dirias, ya. Kita juga punya pakaian jambare. Ini yang kita kenal dengan nama jambare. Jambare ini dipergunakan untuk acara undangan. Dan disco, tadinya tempatnya putri, dan tempatnya. Ini hanya adalah kita mengantarkan pakai kendaraan kereta, pandu, itu pakainya seperti ini. Nanti sampai di tempatnya tergantung keluarga dan pria mau pakaian apa adanya sana, boleh. Misalnya dari Lampung ada Lampung bisa. Tapi kalau yang kita yang tetap di acara pada waktu pagi kemudian misalnya untuk setelah acara ini ada lanjut namanya darat limak. Darat limak itu makanan ya suap-suapan nasi. Nah dilanjutkan lagi pondo atau kaca itu ya. Nah ini pondo kekayaan seorang pria salah satunya jadi yang kayak itu harus memberikan nafkah. Itu juga waktu perjalanan kirapnya yang mau mengantarkan ke tempat prianya itu kelengkapannya juga ada prajurit, edan-edanan ya. Edan-edanan itu salah satunya juga menggambarkan untuk membuka pintu jalan. Upacara-upacara kayak gini dipakai dari orang umum nggak apa-apa ya kan? Biasanya kan ada kan? Ya boleh ya, boleh. Oh, di sini ada nggak yang apa? Lempar-lemparan dong? Jadi Iya ada ya itu ya. Setelah acara itu bisa apa telur itu juga. Jadi setelah telur itu jadi bisa katanya ya terus. Dipecah gitu. Ya, jadi itu hanya menggambarkan ya memecah, bukan memecah telur, tetapi memecah. Ya itu kalau kita mainnya kan seperti Oh ya Mbak, mau nanya Mbak, yang masalah kepala sapi tadi itu Mbak,
Itu untuk apa? Kerbau itu untuk apa tujuannya, Mbak? Ya kalau itu hanya untuk kekuatan sebetulnya. Kekuatan. Jadi kekuatan kita tidak binatang yang lain tapi kerbau yang kita utamakan. Di mana, Mbak? Nanamnya? Nanam di alun-alun. Di alun-alun. Di alun-alun utara. Alun utara ya. Oh, biar kekuatan untuk apa itu, Mbak? Ya untuk kehidupan berdua itu. Oh, gitu. Jenjang untuk perkawinan kehidupan. Itu tradisi Hindu berarti, Mbak ya? Ya. Tradisi Hindu itu ya. Iya. Kita mau lihat itu yang ada pameran temporer. Jadi setiap tahun kita mengadakan pameran temporer. Jadi temporer itu mengisahkan kehidupannya. Misalkan sultan yang pertama, sultan yang keberapa. Kalau kemarin itu sudah sultan yang ke-9 sama yang ke-10. Nah ini sekarang ke-8. Monggo kita lihat ya, judulnya Pangaso Aji ya. Apa artinya, Mbak? Pangaso itu memerintah ya. Aji itu rakyat, memerintah rakyat. Jadi beliau sebagai potnya ya, wadahnya. Ya, wadah dari rakyat. Yuk, kita di sini. Ini kita masuk ruangan ini jadi salah satu penggambaran hutan yang tanah ini sebelum jadi rumah atau kerajaan itu kan hutannya seperti ini, pohon jati semua dan pohon itu ditebang untuk bangunan. Ya. Untuk penyisihan adanya gajah, memang zaman dulu itu binatang kita banyak hanya berupa gajah. Itu juga merupakan sumber kekuatan. Nah, di masa ke-8 juga banyak mengutamakan gajah. Foto dulu. Paku Gunung Pat. Maka yang pertama kali itu jadi ujung itu dari istri penyusuri pertama, ya penyusuri sultan yang nomor 7. Nah beliau akan digantikan oleh anak sebagai raja ke-8. Tapi yang pertama ini meninggal, sudah jadi calon pengganti, jadi sudah sebagai putra mahkota, tapi meninggal. Maka digantikan dari istri yang kedua, juga penyusuri ini. Pada waktu mau digambar, kan di motor itu belum tidak di tempat, jadi tidak ada gambar wajahnya. Lalu dialihkan lagi dari istri yang ketiga sebelah ini. Ya. Yang ketiga ini juga sama. Pada waktu sudah persiapan banyak kita kalau mau digali istilahnya sudah bersama meninggal juga. Lama sekali baru memanggil istri yang keempat. Yang keempat itu namanya Gusti Jadi. Ya, jadi beliaunya juga dinobatkan sebagai putra mahkota. Tapi beliau tidak ingin menggunakan kursi seperti yang lain. Yang lain itu kalau sudah akan jadi raja sebagai putra mahkota itu warnanya warna biru, tapi beliau menginginkan warna yang merah gitu. Ya, lain kita tidak tahu sama. Maka beliau langsung biasa yang ke-6. Ini gambarnya yang ke-8 ya ini. Dan ada juga nama yang lain ya, nama beliau sultan yang jadi
Ya, Gusti jadi atau Mas jadi. Lalu jadi pangeran ya itu bernama GPH Wibowo. GPH itu Gusti ya, Gusti Pangeran Haryo Wibowo. Itu kalau masih anak. Nah, nanti kalau mantu, mantu itu pakai Kanjeng Pangeran. Tapi kalau dari keluarga pakai Gusti. Lalu Gusti Pangeran. ya Gusti Pangeran Niku putrane. Dewi, nenek mantu Kanjeng. Ya, jadi seperti Sultan yang ke-8 itu mengutamakan putra yang diutamakan oleh untuk sekolah harus sekolah ya, supaya pendidikannya itu lebih tinggi daripada pekerjaan. Ini contohnya yang di sini ya. Dan dia juga yang pertama dari Belanda. Ini ya, kita lanjut. Oh iya. Kira iso iki. Seorang pemimpin belum bisa dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam memimpin. Oh. Bono 7 iki. Seseorang pemimpin belum bisa dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya. Sri Sultan Hamengkubuwono 8. Iki yang paling jos. Bono 8 iki. Tegas iki wong. Saya lah, awas. Ya. Oh iya. Sampai sini ya. Horizontal is interhuman, vertical is human without the human life. Luasnya Pak. Ini belum tatehan tempat pembuatan pantai. Kita nanti hanya lihat cangkir-cangkir yang menyajikan. Kalau waktunya masih ada banyak salah kata.
Nggih, matur nuwun. Kalau pulang, Matur nuwun, Pak. selamat jalan. Nggih. Matur nuwun, Pak. Maaf, sudah banyak. Lek apa len dampingi kae apik foto. Len dampingi kae. Lek wani labe lek wani dampingi kae. Budak. Eh. Don't stop. Inilah kisah-kisah keraton ya. Keraton. Jogja. Ya.